kalau kuasa Allah. Ya, misi, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai lemes belum, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, imam masjid kita yang telah memimpin sholat tarawih, Al-Habib, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Huda, sahabat saya Ustadz Muhammad Yasin, beserta para pengurus, para donatur, para jamaah masjid yang dimuliakan Allah. Kita doakan semua yang hadir, semua yang ikut memajukan, memakmurkan masjid ini tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin. Bu, mau hadiah nggak, Bu? Cepat banget ya. Gak apa-apa, dibuka aja hordengnya biar kelihatan. Nanti kalau saya ngasih pertanyaan nggak tahu wajahnya ya. Alhamdulillah, malam keempat saya bisa bersilaturahim di Masjid Nurul Huda. Malam pertama saya mengisi tausiah di Bukit Novo, perumahan Bukit Novo, daerah Sukmajaya. Malam kedua saya mengisi tausiah di Kementerian Koperasi dan UKM di Rasuna Said. Malam ketiga saya ngisi di perumahan Mandala Cilodong, Masjid Miftahul Wasliyah. Keempat, alhamdulillah saya bisa mengisi dan bersilaturahim di Masjid Nurul Huda Beji. Ini semua atas rahmat dan keberkahan dari Allah. Saya nih baru tinggal di Depok baru 7 tahun, Bu. Saya asli Tanjung Priuk. Bapak saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Numpang lahir di Tanjung Priuk, lalu pesantren di Subang, Purwakarta, Sukabumi, balik. Akhirnya sekarang dari 2017 saya di Depok. Baru 6 bulan bikin KTP Depok karena saya diangkat sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama dan aktivis Islam Kota Depok. Kebetulan saya ketua umum Cimanggis, Ustadz Yasin ketua umum Formula Kecamatan Beji. Jadi ini saudara kita semua. Maka saya berterima kasih Ustadz Yasin bisa menjadi jembatan silaturahim kepada saudara-saudara saya di Beji, wabil khusus di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan silaturahim kita terus lanjut untuk kepentingan dakwah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita habis sholat tarawih lumayan banyak ya. Saya hari pertama, kedua 8 rakaat, hari ketiga semalam 23, sekarang 23 ya. Jadi udah 22 nih, besok 23 lagi ya. Alhamdulillah kita berkah, mau 8 lanjut, mau 23 lanjut. Yang penting kerukunan Islam terus terjaga ya. Maka
pada malam ini saya ingin mengingatkan untuk kita, jangan sampai kita puasa siang hari, tarawih malam hari, tadarus Quran tiap malam, tapi ternyata kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar, haus, capek, lelah. Maka malam ini biar lebih mudah, saya minta aqua 1 gelas yang belum dibuka. Aquan. Ya, saya pakai aqua ini untuk menjelaskan. Jadi untuk lebih memudahkan kita, takutnya kita puasa capek-capek nggak dapat apa-apa, maka fokus sebentar saja berapa menit. Ini apa nih? Ya, padahal mereknya apa ini? Nian. Ya, semalam saya ceramah mereknya 212. Ya, tapi tetap aja disebutnya aqua. Ya. Anggap aja lah ini Nian ya. Jadi kita, karena aqua kan produk Israel, jangan ya, saudara kita di Palestina lagi kena musibah ya. Jadi ini air mineral mereknya Nian. Tapi saya contohkan ini malam ini sebagai Islam. Islam itu dipegang oleh berapa rukun? Ayo, yang mau, yang bisa maju. Saya kasih hadiah nih, minyak Al-Hikmah, minyak urut buat saraf kejepit, stroke ya. Ini produksi saya pribadi. Kebetulan stikernya Pak Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Karena beliau juga pesan minyak ini sekitar hampir 1000 dengan stiker beliau. Ya. Dr. Hardiono Nasdem juga pesan, Pak Kurtiva PKS juga pesan. Nah, ini ada nih. Ya, ini buat saraf kejepit, stroke. Saya buka pengobatan di Curug Cimanggis, Bu. Jadi selain dakwah saya juga buka pengobatan. Nanti kalau mau pesan ke Ustadz Yasin. Silakan, ayo anak-anak boleh maju yang berani. Rukun Islam ada berapa? Iya 5. Coba maju. Sebutin satu-satu. Ayo, ini buat ibu bapaknya nih. Ayo maju. Tuh ada foto Pak Wakil Wali Kota Depok. Ayo maju. Mangga ayo. Ayo berani dong. Ayo santai. Salah dibetulin sama Ustadz tetap dikasih hadiah. Ayo. Maju. Ibu-ibu mau maju? Ya, boleh nggak usah maju. Anak-anak, nih yang ujung bacain satu apa? Ayo, ayo, apa tuh tadi dengar satu? Ayo, siapa yang berani dari situ aja, berani siapa? Ayo coba sebutin satu. Nah tuh, ibu-ibu tuh. Ya 2 apa Bu? Jangan bareng-bareng ibu aja. 3, 4, 5. Sekarang pakai bahasa Arab Bu. Kan ada di fikih Safina antasyhada alla ilaha illallah. Nggak apa-apa. Punten Ustadz Yasin, kasih ibu tuh. Nah ya. Nanti cara pakainya ada di YouTube ya. Nanti ceramah kita juga malam ini ada masuk YouTube. Guru Hikmah Official ya, tolong di subscribe ya, nanti yang bisa subscribe dapat pahala jariah insyaallah. Ibu tadi syahadat jempol, jari telunjuk sholat, jari tengah zakat, jari manis puasa, jari kelingking haji. Nih saya pegang aqua dengan 5 jari, kuat nggak jatuh ya. Sekarang orang mengaku muslim, mengaku Islam, kalau rukunnya 5 dijalanin kuat berarti ya. Nah kita tes satu persatu. Orang mengaku Islam tapi belum haji, lepas nih hajinya nih, masih bisa disebut Islam? Karena apa? Karena nggak jatuh. Karena akuanya nggak jatuh. Karena haji bagi yang mampu. Yang belum mampu haji nggak wajib haji. Ada seorang pemuda nih datang ke rumah saya, Ustadz, saya pengen berangkat haji Ustadz. Saya bilang luar biasa. Saya punya keinginan pengen berangkat haji, tapi saya nggak punya uang Ustadz. Ini bujangan nih Bu. Akhirnya saya kasih amalan. Saya tulis surat dari surat Al-Hajji, di tengah-tengah saya tulis, saya bilang nih amalin tiap malam. Amalin sama dia tiap malam tuh. Setahun kemudian balik lagi ke rumah. Ustadz, sudah saya amalin setahun Ustadz,
tapi saya belum juga berangkat. Saya tambahin lagi surat Ibrahim, karena pertama kali haji itu daripada sejarah Nabi Ibrahim. Balik lagi dia pulang ke rumah, diamalin lagi. Setahun kemudian balik lagi, Ustadz belum berangkat. Saya tulis lagi di kertas, tambah ini surat tanah, surat rumah, surat berharga lainnya, pasti berangkat saya bilang. Akhirnya pemuda ini bilang, Ustadz saya nggak punya rumah, belum punya tanah, saya masih ngontrak Ustadz. Sudah saya tambahin sholawat. Nah ini sholawat pembuka rizki. Jadi surat Ibrahim dibaca, surat haji dibaca, sholawat dia baca yang banyak. Pulang dia ke rumahnya, 5 bulan kemudian balik lagi ke rumah saya. Ustadz, senyum-senyum tuh Bu di depan rumah saya. Saya kan buka pengobatan tuh kalau malam sampai dengan subuh. Yang datang kadang ada ustadz, ada kiai yang berobat, konsultasi, ya. Ada juga pejabat-pejabat teras brimob, itu berobat. Ustadz Yusuf Mansur itu berobat, alhamdulillah tangannya ada benjolan. Itu ada di YouTube saya, boleh dicek. Pakai minyak al-hikmah yang tadi saya kasih itu. Ya, makanya Pak Imam Budi Hartono sudah setahun pakai ini. Bahkan di GDC kemarin, kalau ikutan acara senam sehat Anies Baswedan Muhaimin, ya, yang di GDC itu dengan 3 partai besar, 4 partai. Nah, salah satu door prize-nya itu minyak al-hikmah, stiker Mas Anies Baswedan. Jadi alhamdulillah kalau kata orang di Kota Depok udah mulai, ustadz-ustadz, ketua masjid udah mulai pakai minyak ini, bahkan dipajang di masjid-masjidnya. Ini produksi saya pribadi. Ya, saya pengobatan udah 20 tahun, tapi karena 2 tahun pandemi, permintaan dari pasien, Tat, minyaknya dong Tat. Akhirnya saya bikin dengan salah satu murid saya yang manajer herbal. Ini herbal semua kandungannya untuk membantu masyarakat. Nah, kembali ini, si pemuda datang ke rumah saya pakai baju gamis, pakai kopiah haji, pakai sorban, tasbihnya gede-gede di leher tuh kayak gurunya Son Gokong gitu ya. Nah, saya bilang Masya Allah, ayo masuk. Pas masuk dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, saya udah dipanggil haji Ustadz. Masya Allah. Tuh, saya cuman curiga, karena 5 bulan dari rumah saya itu belum musim haji. Kok bisa-bisanya dia udah dapat panggilan haji kan? Berangkat haji kemana? Taman Mini kah? Akhirnya saya tanya, loh kok gimana bisa dapat predikat haji itu dari mana? Jadi gini Ustadz, saya pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu. Ketika masuk ke daerah saya, ke kampung saya, ada bendera kuning. Ternyata ketua DKM masjid, kiai setempat saya meninggal dunia. Lalu akhirnya saya karena udah disayang sama kiai itu, udah dianggap anak, saya diminta bantuan untuk selama 7 hari tahlilan, menyiapkan makanannya, menyiapkan kue-kue tahlil gitu ya, bikin kopi buat tamu-tamu yang tahlilan, terus nyuciin piring kalau udah kelar malamnya, bersihin karpet. Nah akhirnya apa? Akhirnya dengan saya menemani keluarga kiai yang sudah meninggal, nah si ibu kiai kan saya temenin tuh ya, nyuci piring segala macam. Akhirnya si ibu kiai jatuh cinta lah sama saya Ustadz. Nah setelah 4 bulan 10 hari masa idah selesai, Bu Kiai melamar saya untuk menjadi suaminya saya. Akhirnya karena Bu Haji suaminya udah meninggal, menikah dengan saya dipanggil Pak Haji Ustadz, karena saya menikahi Bu Haji. Tuh, jadi kalau mau dipanggil haji belum berangkat haji, cari janda hajah. Nah itu ada nggak Bu? Di sini ada Bu Hajah, ada yang single. Nah itu ya. Kalau mau rukun yang kelima, cari Bu Hajah. Ya ada tuh dulu ya, datang ke saya karena memang dia obsesinya pengen jadi orang kaya. Saya mau nikahin Bu Hajah. Ya, dia nikahin. Nah ada hajah. Zaman pandemi kan banyak yang meninggal tuh. Wah hartanya banyak ya, kekayaannya banyak, punya perusahaan. Nih Bu Hajah ini udah sepuh, udah 67 usianya. Si pemuda, biarin Tat, 67 udah sering sakit-sakitan, sebentar lagi meninggal, kan hartanya semua ke saya. Pas dia menikah berapa bulan, dia yang meninggal. Pas dicek dokter, minum susu kadaluarsa katanya kan gitu. Makanya jangan, hati-hati ya niatnya, niat menikah karena ibadah ya. Nah ini yang kelima nih, haji bagi yang mampu. Jadi nggak haji pun masih tetap disebut Islam. Copot yang keempat, jari manis. Orang Islam mengaku Islam nggak puasa Ramadan, masih disebut Islam.
Masih, karena Islam bagi yang mampu. Jadi jangan ribut kalau misalkan ya siang-siang ibu ke pasar, pagi-pagi ke pasar ada orang-orang yang nggak puasa. Ustadz, itu orang ngerokok di pagi-pagi di pasar, malu-maluin. Ya mungkin dia bukan orang Islam. Oh Islam Ustadz, saya lihat KTP-nya Muslim. Oh mungkin dia lagi sakit. Sehat Ustadz, buktinya dia jualan di pasar. Ya mungkin dia lagi head, lagi men. Kan nggak boleh orang men head puasa. Enggak Ustadz, dia bewokan, jenggotan laki-laki. Oh berarti dia lagi gila, kan gitu. Karena gila nggak wajib puasa. Jadi udah nggak usah diributin Bu. Orang nggak puasa biarin aja. Ya, yang penting apa? Kita jaga puasa kita kalau kita mampu. Kayak istri saya nih. Istri saya baru 3 hari yang lalu lahiran. Ya, hari Minggu kemarin. Alhamdulillah, anak pertama saya laki-laki di pesantren Purwakarta, anak kedua saya laki-laki di pesantren Purwakarta, anak ketiga saya perempuan, ya itu kelas 5 SD. Nah anak keempat saya perempuan, baru lahir hari Minggu kemarin. Jadi saya sudah sepasang tuh, laki 2, perempuan 2, cuman istri aja belum sepasang. Gitu Bib. Jadi alhamdulillah berkah tuh, ya. Saya tuh paling sayang Bu, insya Allah nggak bakal saya 2 karena saya sayang sama istri. Saya nih tiap hari Ustadz Yasin tahu, kadang pulang jam 1, jam 2 malam habis ceramah ngobatin orang, sampai Pak Wakil Wali Kota minta diterapi saraf kejepit, saya belum ada waktunya karena saya keliling dakwah juga, keliling ngobatin juga. Nah saya ketika capek lelah, penyemangat kita apa Pak? Sebagai bapak-bapak, sebagai laki-laki, sebagai suami, keluarga. Makanya saya di dompet saya tuh kalau dibuka foto istri saya gede Pak. Jadi kalau saya capek, lelah, banyak beban-beban pikiran di luar sana ketika dakwah, saya buka lagi KTP, buka lagi foto istri di dompet. Semangat Pak. Hilang tuh beban-bebannya. Kenapa? Karena beban yang paling berat yang ada di foto itu di dompet. Itu. Jadi foto itu yang paling beban berat, bener nggak Pak? Nah, jadi semangat lagi kita. Udah capek, lelah, mau pulang, buka dompet, ada foto istri. Wah, kalau pulang ketemu istri, semangat lagi kerja tuh, nggak pulang-pulang gitu. Jadi membuat semangat kita mencari nafkah. Ini puasa bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak wajib puasa. Lalu yang ketiga, zakat bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu malah wajib dizakati. Tapi hati-hati, orang yang sengaja tidak bayar zakat, mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Maka puasanya, tarawihnya, tadarus Qur'annya, pahalanya ngegantung antara langit dan bumi. Padahal cuma 3,5 liter. Jadi hati-hati tuh. Nah, tapi kalau 2 ini dilepas salah satunya, syahadat, sholat, maka tidak ada Islam dalam diri kita. Kalau orang mengaku muslim, pengen puasanya diterima Allah, pengen zakatnya diterima Allah, pengen hajinya diterima Allah, syaratnya 2 nih Bu, syahadat dan sholat. Kunci Islam nih 2. Syahadat itu apa? Artinya iman, yakin. Maka ayatnya yang turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman syaratnya. Lalu ada hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ay man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Syaratnya kalau kita pengen dapat pahala puasa, pahala mendirikan sholat malam, pahala di bulan Ramadan, kuncinya dengan 2, iman dan muhasabah. Apa artinya muhasabah? Artinya renungan. Apa artinya muhasabah? Ya sholat. Karena sholat itu alat pengukur hisab. Idza saluhat, saluhat amalu kulluh. Kalau sholat kita rapih, sholat kita beres, sholat kita dijalanin secara qat'i, secara terus menerus, maka ibadah yang lain diterima. Ustadz, ada orang kaya tiap bulan umroh, tiap tahun haji, bangun masjid, bangun musola, bantu santunan yatim piatu tiap bulan, tapi dia nggak sholat Ustadz, nggak akan diterima tuh semua ibadahnya, nggak akan diterima semua amalnya. Kan ada tuh artis ya, ketika diwawancara sama Rhoma Irama,
Saya memang sholatnya masih jarang-jarang, Bang Haji. Tapi saya sering bantu orang. Saya sering bantu anak yatim. Saya sering berbuat baik. Kata Bang Haji Roma apa? Percuma itu. Kamu lakuin gak akan diterima kalau sholatnya tidak tunaikan. Man amila sholihan min dzakari wa unsa. Barang siapa orang yang beramal baik, kata Allah, baik itu laki-laki atau perempuan, ada syaratnya di tengah, falanuhiyannahu, ya, fahuwa mu'minun, kata Allah, dan dia beriman. Beriman artinya apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan melaksanakan perintah yang paling utama adalah as-shalah. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat dijaga. Makanya apa? Kenapa doanya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan? Kenapa doanya nyambung tuh? Ya Allah, berikan keberkahan bulan Rajab, berikan keberkahan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Kenapa nyambung 2 bulan itu? Ini 2 bulan latihan, ini 2 bulan evaluasi, ini 2 bulan perhatian, peringatan kita. Kalau kita mau tanding, kita harus latihan. Kalau orang mau main bola, nggak latihan dulu, banyak cedera. Tapi harus latihan terus. Nanti masalah hasilnya, ya nanti juga akan keberuntungan yang terjadi ketika dia. Tapi biasanya kalau latihan terus akan bagus di pertandingan. Maka Rajab itu adalah latihan apa? Sholat. Karena pertama diturunkan perintah sholat di bulan Rajab, makanya diadakan Rajaban, menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, mendapat perintah sholat. Pertama Allah menguji Nabi Muhammad dengan 2 kesedihan, ditinggalkan istrinya Khadijah, ditinggalkan paman tercintanya Abu Thalib, meninggal 2 orang tercinta. Maka Rasul sedih karena perjuangan dakwah Rasul banyak dihina, banyak dicaci, banyak dimaki. Akhirnya Rasulullah mendapat hadiah kesabarannya, yaitu hadiah Isra dan Mi'raj, mendapat kado berupa sholat 5 waktu. Maka diperbaiki sholat kita di bulan Ramadan, ya, dengan Rajab itu tolak ukurnya. Lalu bulan Syaban, bulan latihan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah, kata Siti Aisyah, lebih banyak melakukan puasa dalam 1 bulan selain Ramadan adalah di bulan Syaban. Makanya latihan puasa. Puasa artinya apa? Menahan hawa nafsu. Maka suratnya Al-Hujurat tuh ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kalian diciptakan, inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan dari bibit laki dan bibit perempuan. Lebih jauh lagi, kita diciptakan dari bibit Adam dan bibit Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa punya anak 40, 2 laki 2 perempuan. Maka bibit-bibitnya larinya ke kita. Lalu apa yang Allah katakan di ayat selanjutnya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan setelah aku ciptakan kalian, aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah kita nih, ada yang dari Beji, ada yang dari, saya dari Cimanggis, dipertemukan sama Allah, lita'arofu. Artinya syu'ub awalnya berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Sya'ban itu berkelompok artinya. Nih, zaman kemarin ya, pemilihan pilpres kan, banyak orang yang milih nomor 1, milih nomor 2, milih nomor 3, berkelompok tuh, ribut di WA grup. Nah, bulan Sya'ban, bulan kita merenung. Ayo kembali bersatu. Dalam artian terus kita kawal hasil pilpres dengan cara bijaksana dan adil, tapi jangan berpecah belah. Banyak pecah belah, Pak. Apalagi 2019 tuh. Ya. 2 calonnya presiden, Jokowi sama Prabowo. Pecah itu suami istri sampai cerai. Ya, istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru. Wah, cerai itu, Pak. Cerai itu. Banyak perpecahan terjadi itu zaman 2019. Nah, 2024 jangan pada pecah. Walaupun beda pilihan, debat kita, yang satu milih nomor 1, yang satu milih nomor 2, milih nomor 3. Udah,
Di rumah saya itu yang datang berobat ke saya ada pendukungnya Jokowi, pendukungnya Prabowo, ada pendukungnya Gibran, ada pendukungnya Anies. Kebetulan saya juga ketua tim pemenangan Anies Baswedan se Jabodetabek. Kebetulan ya, di YouTube saya tuh Pak Anies ngucapin juga selamat pada Ustadz Ade Perman sebagai ketua bidang dakwah. Ya, jadi saya dekat dengan Mas Anies, tapi saya tidak mau memecah belah umat karena kita semua adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Yang pada jadi dewan, hati-hati. Setelah dia menjadi dewan, di saat dia menjadi dewan selama 5 tahun malaikat ngikutin tuh. Kalau yang nggak jadi mah nggak usah stres, nggak ada beban sebenarnya. Paling rugi uang, rugi waktu, rugi tenaga. Anggap aja sedekah. Yang jadi yang harusnya stres karena akan diikuti kemana-mana oleh malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama adalah syahadat. Ini kunci setelah sholat adalah syahadat. Kalau puasa kita pengen diterima, harus ada modal keyakinan kita kepada Allah. Kita yakin puasa ini li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis kursinya. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Jadi hadirin, jangan lupa, jangan sampai puasa kita sudah lelah, kita capek laksanakan puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat haus dan laparnya saja. Jangan sampai kita dapat itu. Maka kita puasa betul-betul dengan sholat kita, betul-betul dengan hati kita, dan betul-betul kita niatkan untuk mencari ridha Allah agar kita dapat hadiah apa? Ma taqaddama min dzanbi. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau panjang lebar takut nanti tidak diundang lagi ya, karena bahan juga takut kehabisan. Jadi insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan, insya Allah kita bisa bersua kembali. Tapi alhamdulillah, salam kenal saya untuk para jamaah. Mudah-mudahan para jamaah diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan selama Ramadan sampai akhir Ramadan, bisa melaksanakan ibadah dengan sukses, dengan mardhatillah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di saat waktu yang memang nanti Allah tentukan. Mudah-mudahan ini saya memang niat selama saya ceramah di keliling masjid, saya infak juga ke masjid minyak ya. Ini saya infakin tadi buat Habib satu, buat ibu satu. Nah ini ada 2. Terserah nanti DKM ngasih ke siapa ya. Kalau yang mau butuh ke Ustadz Yasin silakan. Insya Allah berkah semuanya. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang amanah, dan mudah-mudahan kita semua kedepannya Islam semakin baik, Islam semakin kuat, Islam semakin bersatu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.